Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ek Tradisi Channel. Selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata horor yang dialami seorang narasumber bernama Wahyu. Wahyu berasal dari daerah Singaparna, Tasikmalaya, dan kejadiannya 7 tahun yang lalu pemirsa. Namun pemirsa, sebelum ke ceritanya kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kaum muslimin dan muslimat, dan semoga puasa kita diberikan kelancaran dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Kala itu Wahyu berusia 32 tahun dan sudah menikah. Pekerjaan Wahyu adalah sebagai buruh bangunan pemirsa. Namun kalau malam hari Wahyu punya sahabat yang bernama Dono. Jadi mereka berdua sering melakukan atau mencari ikan di Sungai Citanduy pemirsa dengan jala pemirsa. Kalau orang Sunda disebutnya herap. Jadi orang Sunda bilangnya ngaherap di malam hari pemirsa. Kenapa di malam hari? Karena kalau di malam hari katanya sering ada atau sering terjadi mijah atau ikan kawin. Kalau orang Sunda bilangnya mijah pemirsa. Jadi ngintip mijah atau mencari mijah. Biasanya kalau mijah itu ikan-ikan akan berkumpul, namun di saat ada bulan pemirsa. Jadi bukan musim hujan. Kalau musim hujan pasti air Citanunya juga meluap atau besar. Jadi kalau ngintip mijah itu harus di saat ada bulan pemirsa. Keuntungannya menjala di malam hari itu pemirsa, atau ngintip mijah di malam hari itu, penghasilan ikannya banyak sekali pemirsa. Kadang mereka pernah mendapatkan 10 kilo ikan pemirsa, dengan berbagai macam jenis ikan pemirsa. Mereka jala hampir 10 kilo dan hasilnya dibagi rata pemirsa. Nah, namun mereka pun tidak sembarangan menjala ikan kalau tidak ada mijah pemirsa. Jadi mijah itu ikan kawin, dan anehnya pemirsa, tanda-tanda ada mijah itu biasanya diberi tanda dengan munculnya sosok kuntilanak. Sosok kuntilanak tersebut akan melayang-layang di atas air atau di atas Sungai Citanduy tersebut di tempat yang dangkal pemirsa. Jadi si kuntilanak itu melayang-layang. Nah, berarti ada mijah di bawahnya atau ikan sedang berkumpul di bawah si sosok kuntilanak tersebut. Biasanya kalau mereka melihat hal itu mereka akan senang, bukannya takut pemirsa, namun mereka akan senang, berarti mereka akan mendapatkan hasil ikan yang banyak. Nah pemirsa, dan sekarang kami akan ceritakan awal mula kisah misterinya pemirsa. Pada suatu malam pemirsa, Dono dan Wahyu berangkat lagi ke Sungai Citanduy, dan mereka masing-masing membawa jala. Kalau orang Sunda disebutnya membawa herap. Jadi mereka masing-masing membawa herap. Mereka pun berangkat ke sungai seperti biasa, mengintip, duduk di tepian sungai mengintip adanya ikan mijah pemirsa. Nah, sudah selang beberapa lama, mungkin sekitaran jam 11 malam pemirsa, tiba-tiba mereka melihat sosok kuntilanak yang berputar-putar di atas air tersebut pemirsa, di atas air, di atas sungai. Dono dan Wahyu merasa senang, berarti pencarian ikannya akan dapat atau akan berhasil. Nah biasanya pemirsa, si sosok kuntilanak itu yang berputar-putar itu paling, kata mereka itu paling lama 1 menit pemirsa, akan terus berputar-putar, kadang paling lama 2 menit. Nah namun saat itu si kuntilanak tersebut berputar-putar sangat lama sekali pemirsa, sampai 5 menit ditunggu hilang atau ditunggu si kuntilanak itu melayang. Si kuntilanak itu masih terus berputar-putar, membuat mereka sedikit kesal pemirsa, kenapa si kuntilanak tersebut tidak juga hilang atau tidak juga melayang ke atas pemirsa. Nah saat itu mungkin Dono sangat kesal sekali pemirsa. Jadi Dono mengambil batang kayu
yang lumayan besar. Karena mungkin karena emosi, Dono itu berdiri melempar ke arah si sosok kuntilanak tersebut. Dan saat Dono melempar mungkin kena karena tidak kelihatan kalau malam hari, jadi mungkin juga kena, mungkin juga tidak, karena yang namanya makhluk seperti itu mungkin tidak bisa disentuh atau tidak bisa dibaledog kalau orang Sunda. Dan tiba-tiba setelah Dono melempar batang kayu ke arah si kuntilanak itu, si kuntilanak tersebut ketawa, cekikikan, dan sangat menyeramkan pemirsa, karena tidak seperti biasanya dan belum pernah mendengar suara kuntilanak ketawa seperti itu. Biasanya si sosok itu berputar-putar di atas air tanpa suara dan langsung akan menghilang. Namun saat Dono melempar kayu ke arah si sosok itu, tiba-tiba si sosok kuntilanak tersebut ketawa sangat melengking sekali sambil terbang. Nah, setelah itu mereka tidak ambil pusing meskipun rasa takut, lalu mereka pun langsung melakukan menjala ikan atau ngaherap ikannya. Dan singkat cerita pemirsa, mereka pun mendapatkan hasil atau mendapatkan ikan yang lumayan banyak. Kalau diperkirakan katanya mendapatkan hampir 7 kilo pemirsa. Namun walaupun begitu mereka sangat senang sekali dan mereka pun pulang. Singkat cerita, di malam berikutnya pemirsa, saat itu bulan sedang berada di posisi bulat atau tengah-tengah, jadi pas tengah bulan purnama pemirsa. Saat itu Wahyu bersiap-siap berpamitan ke istrinya untuk melakukan menjala ikan lagi bersama Dono pemirsa. Dan Wahyu pun sambil membawa herap langsung mendatangi rumah Dono, maksudnya untuk mengajak lagi ke Sungai Citanduy. Namun kata istri Dono, Kang Dono sudah berangkat sekitar jam 9 pemirsa. Kan biasanya kalau mencari mijah itu atau ngintip mijah itu biasanya berangkatnya jam 10 malam pemirsa. Nah, saat Dono mau diajak sama Wahyu, ternyata Dono sudah berangkat duluan sekitar jam 9 pemirsa. Dan Wahyu pun berangkat sendirian ke Sungai Citanduy atau ke tepian Sungai Citanduy. Sesampainya di tepian Sungai Citanduy, Wahyu pun mencari-cari ke lokasi di mana seperti biasanya mereka berdua duduk di salah satu tempat di Sungai Citanduy yang cukup nyaman pemirsa. Namun saat itu Wahyu tidak melihat keberadaan Dono dan Wahyu pun terus berjalan mencari-cari ke tepian Sungai Citanduy. Namun tiba-tiba Wahyu melihat Dono di seberang sungai tersebut sedang duduk pemirsa. Sungai itu luas sekali pemirsa, jadi kelihatan di seberang itu ada Dono sedang duduk sambil membawa herap atau jala pemirsa. Nah, saat itu Wahyu pun berteriak memanggil Dono, namun Dono tidak menggubris atau mungkin tidak kedengaran pemirsa. Di situ Wahyu sempat heran pemirsa, kenapa Dono berada di seberang sungai tersebut padahal tidak seperti biasanya atau tidak biasanya berada di seberang. Biasanya Dono akan duduk mengintip mijah itu di tempat yang biasa mereka diami atau duduki pemirsa. Dan alangkah kagetnya pemirsa saat Wahyu sedang duduk sambil merokok di tepian sungai tersebut karena menunggu ikan mijah pemirsa. Alangkah kagetnya tiba-tiba Dono berjalan mendekati Wahyu dengan baju yang basah semua, dengan muka yang sangat pucat dan menggigil kedinginan pemirsa. Lalu Dono pun duduk sebentar lalu pamit sama Wahyu, katanya tidak enak badan dan akan pulang pemirsa. Nah, saat itu Wahyu tidak melarang Dono untuk pulang karena melihat kondisi Dono saat itu memang seperti kegigilan atau kedinginan pemirsa. Jadi Wahyu pun mengiyakan saat Dono pamit untuk pulang duluan dan tidak membawa hasil atau tidak membawa ikan sama sekali. Dan Wahyu pun sendirian di sungai tersebut
sambil mengintip pijah sampai jam 1 dini hari pemirsa, namun belum juga ada penampakan mijah. Jadi Wahyu pun akhirnya pulang juga tanpa membawa hasil atau mendapatkan ikan pemirsa. Dan saat di perjalanan pulang pemirsa, sangat aneh sekali, Wahyu kembali lagi bertemu dengan Dono di perjalanan pemirsa, di pesawahan. Di situ Wahyu sangat heran sekali dan bertanya kepada Dono, bukannya tadi kamu pulang, terus sekarang mau kemana? Katanya dia mau ke sungai Citanduy lagi pemirsa. Di situ Wahyu merasa heran, kenapa tadi dia pulang katanya tidak enak badan, terus sekarang jam 1 dini hari justru akan berangkat lagi ke sungai. Wahyu merasa heran dengan sikap Dono pemirsa, karena sangat dingin sekali. Jadi tatapannya kosong pemirsa, meskipun ditanya atau menjawab pertanyaan Wahyu, Dono hanya melihat ke depan tanpa melirik ke arah Wahyu pemirsa. Dan saat Wahyu mengajak Dono pulang, karena sini sudah dini hari, sudah hampir jam 1:30, kita pulang saja kata Wahyu. Buat apa? Karena tidak ada mijahnya. Nah, saat itu Dono tidak menggubris ucapan Wahyu dan langsung berjalan menuju ke sungai tersebut pemirsa. Dan Wahyu pun pulang pemirsa, membiarkan Dono ke sungai sendirian pemirsa. Nah, yang sangat aneh atau membuat Wahyu heran pemirsa, saat Wahyu melewati rumahnya Dono, Wahyu melihat Dono sedang duduk di halaman rumahnya atau di teras rumahnya, sedang duduk di atas kursi sambil menundukkan kepala pemirsa. Jadi saat itulah Wahyu sangat heran dengan kejadian yang memang sangat di luar nalar pemirsa, karena Wahyu tadi bertemu Dono akan ke sungai Citanduy, namun saat melewati rumahnya Dono, lagi-lagi Wahyu melihat Dono sedang duduk di kursi di teras rumahnya pemirsa. Di situ Wahyu sempat tertegun dan berdiri dulu, namun Dono tidak melirik sedikit pun ke arah Wahyu yang berada di depannya. Dono hanya terdiam. Wahyu di situ sangat merinding sekali pemirsa, dan saat itu juga Wahyu pulang ke rumahnya, langsung basuh-basuh atau cuci kaki dan langsung tidur pemirsa. Dan jam 2:30 dini hari sebelum subuh pemirsa, tiba-tiba istrinya Dono mengetuk pintu rumah Wahyu pemirsa dan menanyakan keberadaan suaminya atau Dono pemirsa. Nah, saat itu Wahyu menjelaskan kepada istrinya kejadian yang dialami sama Wahyu yang sangat aneh itu. Dan istrinya di situ merasa cemas apa yang terjadi. Jadi dalam hatinya bertanya apa yang sebenarnya terjadi, menanyakan suaminya belum pulang juga ke rumah katanya. Biasanya jam 1 atau jam 12 biasanya pulang sehabis menjala ikan di sungai Citanduy, karena begitu biasanya pemirsa, tidak sampai melewati dari jam 12 atau jam 1 dini hari pemirsa. Namun saat itu sampai jam 4 subuh, sementara Wahyu juga sudah pulang dari sungai, namun Dono tidak juga pulang. Dan Wahyu pun menceritakan kepada istrinya, padahal Dono pamit pulang duluan, lalu balik lagi ke sungai. Dan saat Wahyu melewati rumah Dono, Dono sedang duduk di kursi teras rumahnya pemirsa. Nah pemirsa, singkat cerita, keesokan harinya pemirsa, istrinya mencari ke sana sini sampai ke sungai bersama Wahyu mencari. Nah di situ pemirsa, sekitar jam 5 subuh, Wahyu dan istrinya melihat herap atau jala yang biasa dipakai Dono tergeletak di pinggiran sungai tersebut. Di situ istrinya Dono dan juga Wahyu sangat heran sekali dan cemas sekali, karena yang ditemukan hanya jala atau herapnya saja pemirsa.
Dan Wahyu dan istrinya pun kembali pulang ke rumahnya sambil bertanya-tanya dalam hatinya kemana Dono sebenarnya. Namun pemirsa, beberapa jam kemudian tiba-tiba ada salah satu warga yang menemukan Wahyu nyangkut di salah satu pohon dan sudah meninggal dunia, pemirsa. Jadi Wahyu itu mungkin tenggelam, tidak tahu karena tidak ada bukti atau tidak ada saksi. Jadi Wahyu itu ditemukan sudah meninggal dunia dan nyangkut tidak jauh dari daerah tersebut, nyangkut di batang kayu yang tumbang ke Sungai Citanduy. Mungkin itu sudah takdir atau bisa jadi itu karena Dono melempar sosok kuntilanak, mungkin wallahu alam bisawab, pemirsa. Hanya Tuhan yang tahu, mungkin sudah takdirnya atau ajalnya Dono sampai di situ. Jadi Dono pun ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa atau meninggal dunia. Istrinya sangat histeris sekali, pemirsa, dan malamnya, pemirsa, Wahyu didatangi arwah Dono tersebut dengan memakai baju yang dipakai saat ngintip atau mencari ikan mijah. Jadi malam itu, pemirsa, sekitar jam 1 dini hari, istrinya Wahyu mendengar ada suara duk 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 di luar. Nah, seperti itu. Jadi istrinya Wahyu itu penasaran suara apa di luar, pemirsa. Dan istrinya Wahyu pun membangunkan Wahyu karena takutnya itu adalah orang yang akan melakukan kejahatan. Jadi istrinya Wahyu membangunkan Wahyu, mengatakan kalau di luar ada suara yang terus-menerus, tidak ada hentinya. Lalu Wahyu pun dan istrinya mencoba mengintip dari gorden. Ternyata, pemirsa, Wahyu melihat arwahnya, mungkin jin korin, wallahu alam, pemirsa. Arwahnya Dono sedang berdiri di depan rumahnya dengan baju basah, kepala basah, membawa jala atau herap. Dia matanya Dono itu menatap lurus ke depan, pemirsa. Di situ Wahyu sangat kaget dan istrinya Wahyu pun sangat ketakutan dengan kejadian itu, pemirsa. Mungkin itu hanyalah jin yang menyerupai Dono, pemirsa. Jadi saat itu Wahyu pun ketakutan dan didatangi arwah atau apa, atau jin atau apa, pemirsa. Jadi Wahyu pun merasa ketakutan dan saat itu juga Wahyu membacakan atau mengirimkan doa buat Wahyu, dan setelah itu tidak ada lagi kejadian, tidak pernah didatangi lagi yang namanya penampakan yang berwujudkan Dono sahabatnya. Nah, pemirsa, itulah kejadian atau kisah nyata yang dialami Dono beberapa tahunnya lalu. Mudah-mudahan kita mengambil hikmahnya, pemirsa, ambil yang baiknya dan buang sisi negatifnya, pemirsa. Semoga pemirsa selalu diberikan atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua, pemirsa. Itulah ceritanya, pemirsa. Mohon maaf jika pembacaannya atau penyampaiannya kami terbata-bata atau pabaliut, pemirsa, karena kami menceritakannya tanpa naskah, tanpa edit. Jadi kami langsung, jadi mohon dimaklumi, pemirsa, kalau pembicaraan kami terbata-bata atau kadang pabaliut. Nah, sampai di sini dulu, pemirsa. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Bagi siapapun yang mendukung channel kami doakan selalu sehat, murah rezekinya, panjang umur, dan tercapai cita-citanya. Pokoknya buat kalian semua yang mendukung channel kami, bahagia selalu, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan selamat menjalankan ibadah puasa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.